Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya? Tempat duduknya sudah nyaman. Sudah ya. Ini sebelumnya dari mana? Berarti langsung ke sini. Agak mendung ya? Iya, dingin juga. Alhamdulillah. Terus habis ini mau langsung pulang atau ada acara? Ada kuliah. Sebelumnya bisa pulang gitu. Asalnya dari kok kayaknya logatnya beda. Asalnya dari makanya ada logat Melayunya gitu ya kayak. Berarti di sini rantau ya? Iya. Ada saudara atau ada saudara, jadi nggak tadi Mbak Nan nggak berjalan, sekarang saya makan saya biasa di rumah Mbak Ana bisa panggil saya Mbak. Hari ini datang ke sini itu ada sendiri atau ada saran dari teman? Yang Mbak Ana tahu tentang muslim itu apa? Curhat. Nggak salah sih, betul sih. Terus udah pernah ngobrol juga waktu SMA, SMP paling curhatnya ke teman aja, tapi kalau berarti ini pertama kali ya? Oke, sebenarnya saya bisa menjelaskan secara singkat gitu ya. Konseling keluarga, jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor yang berkelas saya sebagai konselor dan Ana sebagai konselor. Nah itu berarti semua pengambil keputusannya tetap berada di Ana. Jadi saya cuma bisa dibilang pembimbing atau membantu Mbak Ana untuk menyadari dan juga di konseling itu ada waktu yang harus kita sepakati. Jadi untuk pertemuan hari ini 30 menit ya, apakah cukup kalau misalkan nanti tidak cukup atau belum selesai, itu bisa menyepakati pertemuan selanjutnya. Dan nggak perlu takut buat cerita apapun, karena di sini ada yang namanya azas kemanusiaan. Jadi Mbak Ana bisa masuk menceritakan apapun tanpa takut ceritanya itu keluar ke bisa hari ini kita mulai ya. Hal yang ingin disampaikan kepada saya, perasaan-perasaan yang sekiranya akhir-akhir ini itu minggu pertama masuk kuliah itu kayak
kalau misalnya hari ini ada tugas itu langsung saya kerjain, tapi udah kayak biasa pulang ke rumah tuh kayak udah capek gitu kan, soalnya kan waktu itu rumah jauh dari kampus, jadi kayak capek di jalan sampai rumah tuh cuma istirahat aja gitu, jadi kayak nanti emang masih ada waktu. Ini sejak kapan? Masih kemarin terjadi mulai minggu kedua semester ini lumayan asik itu masih produktif gitu, masih takut kepegang, soalnya juga kebetulan di minggu pertama itu kan saya banyak observasi, mau banyak narasi, jadi saya kejar tugasnya di minggu pertama itu kan terbantai itu, dan di minggu ini agak sedikit terbantai itu, cuma karena udah kebiasaan kayak sudah tugasnya cuma beberapa, jadi minggu ini terus sebenarnya apa yang Mbak Ana rasain saat kan tadi Mbak Ana bilang kan nunda pekerjaan besok itu kok sebenarnya apa ya waktu Mbak Ana berpikiran seperti udah saya kayak ya udah santai nanti aja gitu. Terus tapi berdampaknya itu kalau saya kerjain tugas itu gak maksimal, terus kayak saya tuh gegabah sendiri gitu. Ada lagi banyak kan itu berdampak kalau dalam penyelesaian tugas kan kayak tidak maksimal. Mbak Ana tahu misalnya itu akan kayak gitu karena Mbak Ana itu sih kayak cuma sendiri gitu, jadi gak sendiri ribet sendiri gitu. Tapi berarti Mbak Ana tahu soalnya kalau misalnya saya nunda nanti ya iya tahu, tapi ya udahlah nanti aja gitu. Oh tetap jalan kalau misalnya tapi saya tuh nggak ngapa-ngapain juga gitu, kayak saya tidur-tiduran malas-malasan gitu, nggak ada kayak mau nyicil gitu. Tapi kadang kalau ada juga sebenarnya ya udah cek aja dulu kayak kemarin bisa bergerak misalnya gitu kan, terus saya kerjain terus tapi saya itu orangnya saya itu gak bisa maksain kalau harus kerjain gitu, jadi saya gak nyaman gitu, jadi harus asal-asalan. Terus kalau saya itu bisa dari sore itu sampai malam itu semua tugas tuh selesai. Kalau misalnya emang niat jadi produktif beneran, tapi kalau nggak ingin ya jadinya ya mau selesai nggak mau selesai nggak selesai, cuma kayak buka laptop aja misalnya gitu. Ini males gitu, jadi daripada saya stres jadi nggak usah. Kenapa? Males. Moodnya tuh kenapa? Apa gara-gara banyak tugas jadi kayak cara Mbak Hania buat menghindari tugas itu yang banyak, jadi kayak
nggak usah dipikirin lah, lebih nggak usah dipikirin semua sekalian gitu. Jadi bisa dibilang tuh mbak, love motivation of tolerance, kayak menghindari menghadapi tugas-tugas yang banyak itu menunda-nunda pekerjaan. Bisa dibilang kayak gitu. Kayak saat Mbak Ana nunda-nunda pekerjaan itu tadi kan Mbak Ana bilang kayak akhirnya saat mengerjakan tugas itu jadi gegabah, cemas. Mbak Ana suka dengan rasa itu? Enggak, suka. Ya udah, kayak saya udah obat gitu. Mbak Ana nggak suka, tapi Mbak Ana tetap melakukan itu. Apakah ada alasan itu? Saya bisa dari itu soalnya saya paksa gitu kan nggak sesuatu terpaksa gitu kan saya niat aja tapi nggak sampai saya mulai enggak tapi kalau misalnya kan yang awalnya saya itu kerjanya hari waktu ada tugas misalnya hari Senin saya ada tugas hari itu juga saya kerjakan hari itu saya kerjakan ya ini itu jadi kayak saya kerjanya tuh lengkap hari dan saya rasa kayak hari-hari yang saya ya kan sampai jam 11 itu saya kayak malas tapi sebenarnya kayak saya juga nggak bisa gitu tapi kayak lebih milih untuk kalian gitu untuk kumpulin dia berarti bikin tugas juga jadi soalnya dalam pikiran saya satu minggu lagi tapi tanpa mikir dampaknya kalau misalnya nanti hari Selasanya ada tugas, Rabunya ada tugas jadi itu Emang ada jaminan kalau misalnya Mbak Ana nunda pekerjaan itu nggak ada tugas-tugas lain atau nggak ada pikiran kalau misalnya Mbak Ana kan bilang nggak kalah positif aja Mbak Ana niat kalau misalnya niatnya nggak niat gimana? Mbak Ana nggak bakal ngerjain tetap saya kerjain tapi kayak gitu nggak yang ikhlas gitu kayak udahlah kerjain lah gitu berarti sama aja dong ngerjain Mbak Ana tunda sama akhirnya dikerjain kan sama aja sebenarnya Mbak Ana tetap mau ngerjain meskipun terpaksa kalau misalnya dikerjain sebelumnya kan ya sama aja Mbak Ana kan terpaksa tapi saya kalau misalnya saya langsung ngerjain saya nggak ada istirahat habis kan tadi Mbak Ana bilang kayak misal hari Senin pulang jam 11 terus kan itu kan panjang ya waktu itu Mbak Ana kan masih bisa istirahat beberapa jam terus habis itu tadi Mbak Ana bilang habis makan misalnya bisa dikerjain itu kan masih ada jeda waktu yang lumayan panjang hari itu saya merasa kayak padahal sibuk siapnya itu kayak mau tapi sama siap yang nggak mau gitu kayak nggak mau ya nggak bisa dipaksa Mbak Ana mainnya emang nggak mau aja kerjain hari itu ya udah besok gitu tapi kalau misalnya saya bilang kayak hari ini kerjain nggak ya enggak besok aja gitu nah besoknya itu pasti saya kerjain soalnya hari itu saya bilang kayak besok nah jadi hari itu saya kerjain jadi harus ada kesepakatan sama Mbak Ana gitu ya oke besok kok tapi hari itu komitmen beneran berarti ya saya mikir kayak aku udah bilang ke diri saya sendiri kayak masa nggak ditempatkan ya udah walaupun sebenarnya kayak malas tapi udah bilang kayak oke besok aja kerjainnya jadi saya tetap terus
dampaknya kan tadi ngerjain jurnal, terus apakah itu membuat Mbak Ana puas setelah menyelesaikan? Bisa aja kayak udahlah kayak saya ngerasa kalau misalnya kayak gitu kan tapi di satu sisi tuh kayak gampangnya itu kan gimana ya ini tapi tetap dikerjain kan. Nah soalnya ya mungkin ini benar soalnya biasanya itu tugasnya itu pendapat sendiri kan, jadi kan nggak bisa disalahin kalau pendapat orang. Cuman ya cara kerjanya kayak gimana ya gitu tapi sendiri gitu. Berarti tetap selesai tapi ya karena pengen seperti itu terus apa ya? Mungkin mulai hari ini ya. Tadi tuh saya kepikiran sebelum saya kemarin saya kepikiran sama juga kepikiran kayak gini. Nah yang tadi saya bilang itu kayak kemarin tuh saya nggak mau kerjain, nah tapi hari ini kayak oke besok aku kerjain. Nah hari ini tuh kayak nanti pulang kampus itu saya mau kerjain itu mungkin bisa sore. Biasanya itu saya kerjain kalau misalnya saya nyoba dulu tapi nggak bisa, jadi kayak daripada saya nggak ada kerjaan kayak waktunya berbuang sia-sia, jadi saya mulai menyicil gitu. Jadi Mbak Ana udah punya keinginan ya, maksudnya Mbak Ana berarti tahu maksudnya kalau ini nggak terus buat nilai akademiknya apakah ada dampak yang signifikan akan Ini kan PTN jadi masih tapi sekali Apa penyimpanan iPhone belum? telat ngumpul 3 kali. Nah tapi itu kesalahan saya emang satu kelas itu telat semua, jadi kayak cuma satu tapi untuk semester sebelumnya itu saya nggak tahu karena saya memaksa untuk nggak apa-apa tapi ada penurunan 2. Saya di semester sebelumnya itu juga gara-gara lupa enggak sih kayak tunda-tunda sih tapi nggak sampai lebih deadline gitu. berarti sama ya kayak sekarang gitu ya bisa dibilang Dan sekarangnya itu kayak males banget. Kalau misalnya kemarin itu saya masih takut. Nah kalau misalnya sekarang itu kayak ya udahlah jalanin gitu. Gimana saya mampu. berarti itu bisa dibilang ada dampaknya ya sebenarnya kan semester kemarin udah ada penurunan di nilai di semester sebelumnya karena Mbak Ana sudah Mbak sampaikan. Lalu apa ya ingin Mbak lakukan? Mungkin saya itu biar nggak lupa, mungkin biasanya kadang tuh apa gitu ada tugas apa gitu mungkin biar bisa saya catat. Saya tuh tipe anak yang kalau misalnya saya centang itu saya tuh seneng gitu Bu, jadi kayak mungkin nanti kalau misalnya ada di catatan saya kan udah saya centang terus kayak yang ada beberapa tagihan tugas kan, terus saya mikirnya kayak masih ada waktu untuk kerjain lah, jadi kayak mau bikinin tuh catatan lagi. Jadi kalau misalnya satu udah kecentang itu saya tuh seneng kan, jadi kayak ada niat kayak ini masih ada waktu kok, masih mampu kerjanya, jadi langsung kerjain lagi. Berarti ada perasaan senang ya kan saat Mbak menyelesaikan tugas itu. Berarti kalau gitu Mbak Ana ada keinginan kalau kayaknya aku bisa lebih prepare kalau aku nggak ada keinginan. Makanya tadi Mbak Ana buat kayak jurnal gitu ya. Terus kapan kira-kira itu akan Mbak Ana lakukan? Kemarin. Berarti kemarin berarti bisa
udah mulai banyak. Tapi belum secara, tapi udah kepikiran kayak Udah ada pemikirannya. udah kayak yang kan tadi saya bilang kayak saya menunda sampai sampai hari ini kan. Nah, tapi hari ini bakal saya kerjain ya. Mungkin nanti setelah misalnya saya udah selesai tugas yang sebelumnya itu, mungkin bisa saya catat dan tugas-tugas lainnya juga. Oke, jadi udah ada rencana ya, karena udah tahu gitu. Itu masih belum tahu berapa lama. Sebenarnya saya itu cuma buka gitu. Soalnya kan harus SKS. Jadi kayak saya itu pokoknya walaupun hari ini misalnya Senin ya ada tugas, terus walaupun ngumpulinnya Senin lagi, saya itu harus udah selesai sebelum hari Kamis. Soalnya hari Kamis atau hari Rabu itu biasanya saya kerjain untuk SKS itu hari Jumat. Nah, jadi saya itu udah mulai nyicil di hari Rabu untuk SKS itu. Jadi tugas-tugas di luar SKS itu udah saya kerjain dulu. Biasanya Itu udah bagus sih menurut saya, kayak Mbak Ana sudah ada persiapan kayak kalau misalkan Jumat, Kamis ya, Rabu Kamis saya harus fokus pada SUS. Kayak Mbak Ana sudah mempertimbangkan kayak kemungkinan yang akan terjadi buat kedepannya gitu. Terus memisahkan kayak tugas kuliah di luar SUS itu harus dilakukan di hari Rabu. Jadi udah ada persiapan lah ya. Cukup matang buat saya. Terus baru sudah tahu mungkin Bana bisa kayak ngelakuin evaluasi kan tadi Bana kayak takut kan kayak bisa banyak saya bisa konsisten kayak karena gitu kan konsisten enggak biar nggak nunda-nunda gitu mungkin 1 minggu kayak misal kayak 1 minggu kan Bana pernah tulis kan kayak tugasnya apa deadline-nya kapan terus misal Mbak Hana selesaikan dari apa Selasa gitu ya terus Rabu Kamis Mbak Hana fokus sama SKS terus nanti Jumat atau Sabtu atau Minggu itu Mbak Hana bisa kayak lihat lagi minggunya udah saya beli kemarin aku keteteran nggak sih atau kayak itu udah efektif belum aku ngerjain tugas-tugas yang ada itu udah efektif belum buat aku lakuin bisa dibilang kayak gitu. Terus untuk susnya juga kayak udah maksimal belum ya setelah kayak aku ngasih jarak di Rabu Kamis itu maksimal nggak aku kerjain kalau misalkan udah ya itu bisa lebih konsisten kalau misalkan belum apa kira-kira hal yang menjadi faktor ini juga maksimal bisa apa yang sudah ambil dari bahasa yang tadi kayak rencana awal saya mau membuat rencana kegiatan gitu mungkin bisa dari sini jadi kayak saya bisa juga mengelola waktu saya mungkin kayak misalnya kalau misalnya saya bisa mengelola waktu saya nggak akan bisa lewat catatan ini kalau misalnya dan saya lihat perubahan saya selama itu kalau misalnya itu memang benar-benar berdampak dan membantu saya mungkin bisa seterusnya saya pakai tiba terus apa perasaan Mbak setelah itu merasa terbantu soalnya ibu juga kayak tidak menyalahkan saya walaupun kayak
bisa dibilang itu saya malas-malasan gitu, tapi tidak memandang saya kayak itu kayak mendukung pilihan saya. Oke, jadi bisa saya simpulkan Mbak Ana sudah mempunyai nasionalitasnya. Tidak sebelumnya kayak menurut Mbak Ana tuh tunda-tunda pekerjaan gara-gara banyak tugas, jadi kayak Mbak Ana buat kerjainnya, tapi sekarang Mbak Ana sudah tahu kalau itu gak baik buat Mbak Ana, dan Mbak Ana menginginkan buat berubah dengan cara membuat jurnal, kayak membuat list, to-do list, kayak tugas-tugas apa yang harus Mbak Ana kerjakan dan deadline kapan Mbak Ana harus mengerjakan. Dan itu sudah bagus menurut saya, karena Mbak Ana tahu apa yang harus lakukan dan Mbak Ana inginkan. Kalau gitu bisa kita akhiri sesi konseling nanti pada 30 menit. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya, seminggu depan atau 2 minggu lagi, atau saya akan melihat apakah ada perubahan yang Mbak Ana rasakan setelah Mbak Ana membuat ini. Ya sih, nah makanya Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa saya chat di bulan Ya, nanti kita bisa sepakati apakah sama atau berubah, nanti kita bisa sesuaikan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga sukses buat jurnalnya sama buat SWS-nya. Terima kasih sudah mau bercerita kepada saya. Saya akhiri, hati-hati di jalan, sampai bertemu di selanjutnya. Terima kasih.